Reputasi penyanyi Reza Artamevia benar-benar tengah diuji. Ibu mertua dari YouTuber tajir Thorik Halilintar ini tengah diterpa tudingan dugaan penipuan dalam bisnis jual beli berlian. Bahkan pengusaha berinisial IM mengaku telah ditipu Reza lantaran berlian yang dijaminkan pihak Reza dan RD sebagai pinjaman senilai 18,5 miliar belakangan diketahui palsu alias jenis sintetik diamond. Reza bahkan sudah dilaporkan IM ke Polda Metro Jaya Jumat 15 November lalu. Dalam laporannya tertulis bahwa pelapor diajak berbisnis oleh Reza Artamevia dan RD dengan janji keuntungan sebesar 21,3 miliar rupiah. Tapi setelah uang 18,5 miliar rupiah diserahkan IM ke pihak Reza dan RD secara bertahap, namun IM merasa tertipu lantaran berlian yang dijadikan jaminan ternyata palsu dan janji keuntungan yang disepakati tak kunjung diberikan. Kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. Ada di kita sekarang ini. Ini yang asli. Warnanya, Iya. ini yang asli. Seperti inilah. Seperti ini. Tapi yang di situ kertas ininya putih. Pokoknya beda deh, Pak. Kita datang berdua tanpa pikiran apapun lah. Kita cuma mikir, oh ya udah deh, ini mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa jual supaya kita bisa sama-sama berjalan gitu. Ternyata saat 7 Oktober itu kita dibilang bahwa berlian ini palsu. Kaget kita. Loh, kita udah cek berlian ini palsu. Terus kita tanya, kapan ngeceknya? Tanggal 22 Agustus. Karena tadi seperti saya sudah jelaskan, 22 Agustus itu adalah kita penandatanganan adendum yang terakhir. Bila mana memang ada 22 Agustus mereka sudah ngecek, kok bisa-bisanya itu tidak langsung dikasih tahu ke kita. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Tak terima dengan laporan kubu IM, Reza pun kembali melaporkan IM ke Polda Metro Jaya. Menurut kubu Reza, IM justru tidak memenuhi janji untuk memberikan uang sebesar 20 miliar lebih yang sudah disepakati bersama terkait dana pinjaman yang semestinya disetor untuk pihak Reza dan RD dengan jaminan berlian yang sudah di tangan IM yang ditaksir bernilai 150 juta rupiah. Saya punya berlian senilai 150 itu Miliar. sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Ya, perjanjian jual belinya di notaris dan ini semua adalah sudah asli ya. Selain membantah semua tuduhan IM, Reza juga membeberkan fakta dan kronologi bagaimana perkenalannya dengan IM sejak awal Juli 2024 lalu hingga kemudian berlanjut ke urusan bisnis berlian. Tapi hubungan yang semula dibangun dengan apik dan manis itu justru berujung kisruh karena kedua belah pihak mengklaim paling benar. Demi keadilan dan menegakkan kebenaran, dengan sangat berat-berat kami melakukan hal ini. Pengaduan karena supaya sama-sama berimbang dan harapannya tentunya mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Semoga saya masih punya kesempatan ketemu langsung dengan beliau berdua, kita sama-sama bicarakan dan insya Allah kita sama-sama bisa menemukan titik terang gitu. Insya Allah kita sama-sama bisa menemukan titik terang gitu. Selain tak menyangka atas langkah IM yang melaporkannya dengan tudingan penipuan, Reza juga menepis jika berlian yang dijaminkannya sebagai agunan disebut adalah palsu. Pasalnya, sebelum uang dicairkan, pihak Reza dan IM sudah menguji setiap batu berlian yang dijaminkan sebagai agunan. Bahkan beberapa pinjaman yang sudah diberikan secara bertahap pada Reza dan RD, sebagian sudah diberikan keuntungan. Tapi mengapa baru sekitar awal Oktober, IM tiba-tiba meradang dan mengaku tertipu oleh Reza? Lantas mungkinkah IM baru mengungkap kasus pelik ini karena Reza baru saja menyandang status ibu mertua Thorik yang dikenal tajir? Benarkah pihak IM berusaha pansos dari kisruh hubungan bisnisnya dengan Reza?
nggak bisa diam aja. Kalau sesuatu kebenaran ini harus diluruskan gitu. Saya nggak mau seperti dipelintir-pelintir oleh pihak mereka yang bukan pihak pertama, yang bukan berurusan dengan kita langsung, tapi oleh yang dikuasakan. Mereka berbicara seenaknya, tapi mereka sendiri tidak tahu yang sesungguhnya gitu. Jadi saya ingin luruskan dengan sebenar-benarnya, karena terus terang ini menyangkut kredibilitas nama baik saya, dan rasa-rasanya hina sekali ya kalau saya melakukan sebuah penipuan. Reza sendiri tampak begitu kesal dengan IM yang tiba-tiba melaporkannya. Apalagi laporan IM terkait dugaan penipuan ini jelas merusak reputasi Reza yang namanya mulai mencuat kembali setelah putrinya Aliyah Mas Said resmi menyandang status istri Thorik Halilintar. Karena itu Reza mengaku siap untuk mengembalikan uang pinjaman. Tapi ia dan rekan bisnisnya RD ingin berlian yang sudah dijaminkan ke pihak IM dikembalikan secara utuh seperti sedia kala. Lantas siapkah IM mengembalikan berlian milik Reza dan RD jika uang yang dipinjam Reza dikembalikan? Kita saya nggak mau banyak bicara karena kita kan harus menggunakan azas praduga tak bersalah gitu kan. Karena kami juga sangat menjaga hubungan baik dengan beliau berdua gitu. Kita juga masih berprasangka baik gitu, supaya kita menelusuri bagaimana berlian-berlian kita yang asli ini kok bisa jadi berubah tidak asli gitu loh. Nah itu dan satu hal lagi di sini, saya tidak mungkin lah, insya Allah gitu ya, demi Allah demi Rasulullah, ini menggunakan nama baik saya gitu. Saya menjual atau melakukan transaksi dengan orang dengan cara menggadaikan nama baik saya, melepas barang palsu kepada orang yang juga punya toko berlian. Itu suatu hal yang aja lo bunuh diri. Bisnis berlian sebagai agunan pinjaman modal usaha Reza ternyata amat fantastis hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Lantas, untuk apa Reza mengajukan pinjaman dengan jaminan berlian hingga puluhan miliar? Benarkah Reza dan rekannya tengah terlibat bisnis yang membutuhkan dana yang cukup besar? Benarkah uang yang dipinjamnya dari IM sepenuhnya untuk kebutuhan menopang usaha atau sebaliknya untuk menopang gaya hidup? Ya, sudah rahasia umum jika selebritas papan atas sekelas penyanyi Reza punya circle pergaulan di kalangan sosialita. Apalagi sebagai penyanyi yang pernah ngehits, Reza tentu saja punya beban untuk menghidupi gaya hidup. Pergaulan dengan kalangan sosialita itu pun akhirnya membawa Reza pada hubungan bisnis, salah satunya bisnis berlian. Lantas dari mana Reza mendapatkan berlian? Benarkah bisnis Reza juga syarat aroma pencucian uang? Ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Oke. Nama baik yang pasti ya. Ini nama baik gitu, nama baik.